Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pasca menghadiri KTT G7 di Jerman. Lawatan Presiden Jokowi ke Eropa kali ini menegaskan misi perdamaian agar Rusia dan Ukraina segera menghentikan perang. Seberapa besar pengaruh Indonesia untuk bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Selamat sore, Pak Faiz. Selamat sore, Mbak. Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmahanto. Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Faiz terlebih dahulu. Pak Faiz, Presiden Jokowi berencana bertemu dengan Presiden Ukraina, Presiden Zelensky. Soal keamanan lawatan Presiden, Kemlu dapat informasikah akan ada gencatan senjata sementara selama Presiden Jokowi ke sana, Pak Faiz? Tidak ada informasi seperti itu ya. Yang kita cermati adalah pertama, tim AJU atau tim advance dari Jakarta sudah tiba di Kiev. Mereka memonitor langsung kondisi dari lapangan dan juga melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan kondisi di Kiev itu sendiri. Dari sisi upaya yang sudah kita lakukan tentunya, rencana kunjungan ini sudah juga dikomunikasikan kepada pihak yang bertikai, apakah itu ke pihak Rusia dan pihak terkait seperti NATO dan lain-lain. Dengan demikian dari sisi koordinasi, semuanya sudah dilakukan. Dan dari waktu ke waktu kita memastikan kondisi di lapangan, khususnya dengan kehadiran tim AJU atau advance team yang sudah berada di Kiev untuk melaporkan semua perkembangan. Oke, ini lokasinya dari lokasi perang ini berapa ratus kilometer sih, Pak Faiz? Kabarnya memang cukup jauh ya? Kalau lokasi memang jauh ya. Tadi kita sama-sama mengetahui bahwa dalam perang modern saat sekarang faktor jarak tidak menjadi lagi satu penghambat ya, karena peluru jarak jauh bisa dilontarkan. Yang saya ingin garis bawahi bahwa semua pihak terkait dengan konflik ataupun yang menjadi bagian dari konflik itu sendiri, semuanya sudah terkonfirmasi, sudah terinformasi akan rencana kunjungan Bapak Presiden. Banyak hal terkait aspek keamanan yang tidak bisa kita ungkapkan, karena itu tentunya menjadi satu hal yang terus dipastikan tingkat kerahasiaannya dan jaminan keselamatan yang kita dahulukan. Oke, Pak Faiz, ini kan perangnya multidimensi ya. Banyak yang menyarankan, banyak yang mengkhawatirkan, mengatakan bahwa pertemuan ini sebaiknya dilakukan saja di perbatasan, tidak perlu sampai ke Kiev. Mengingat potensi force fight-nya tinggi. Tadi Anda katakan bahwa dengan model perang yang sekarang itu bisa terjadi di mana saja. Resiko keamanan Presiden di sana ini bagaimana, Pak Faiz? Semuanya sudah dihitung ya. Kita juga sebagai rujukan beberapa kepala negara, kepala pemerintahan lain pun sudah melakukan kunjungan hingga ke Kiev. Sudah ada contoh-contoh kasus keberhasilan kunjungan dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan proses tidak bisa dibuka ke publik. Jadi kita mengikuti pola-pola yang sudah ada dan jaminan keamanan tentunya diberikan oleh pemerintah setempat. Dan sekali lagi dengan pihak-pihak yang menjadi pihak utama dalam peperangan, namun juga pihak-pihak lainnya yang juga selama ini aktif memberikan dukungan senjata kepada pihak Ukraina. Oke, Pak Faiz, tapi kan eskalasi serangan Rusia kepada Ukraina ini beberapa hari terakhir meningkat ya, karena pertemuan Uni Eropa menentukan nasib Ukraina di NATO ini bagaimana? Apakah kemudian itu juga menjadi pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri? Semuanya menjadi pertimbangan ya. Kita mendapatkan laporan perkembangan kemarin dan tim dari Jakarta sudah terinformasi perkembangan ini. Namun ada profesionalisme yang juga ditampilkan oleh tim AJU yang sudah berada di Ukraina. Mereka yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan berangkat dari situasi assessment kondisi keamanan di tempat dan juga data-data intelijen. Jadi semuanya berproses, berjalan. Kita sama-sama mendoakan saja tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan pada saat Presiden berkunjung ke Ukraina. Oke, Prof. Hikmahanto, Prof, ini kalau Pak Faiz tadi mengatakan cukup optimis begitu ya, karena tim advance sudah ngecek terlebih dahulu kondisinya di sana dan melihat keberhasilan beberapa kepala negara yang sudah juga pernah melakukan lawatan ke Ukraina ini tampaknya lancar, sehingga ini diharapkan juga lancar. Tapi seberapa tinggi sebetulnya resiko keamanan Presiden dalam lawatan ke Ukraina, karena serangan Rusia kepada Ukraina ini meningkat dan perang ini multidimensi, banyak juga pasti yang tidak ingin misi damainya Presiden Jokowi ini berhasil, Prof. Hikmahanto? Ya, resikonya tinggi ya. Saya melihat kepala pemerintahan Johnson datang ke Ukraina, mereka mengungkap
tapi berbeda dengan presiden kita, di mana Bapak Presiden kan ke publik dan kemudian sudah diumumkan juga melalui berbagai media, termasuk media internasional. Jadi di sini memang resikonya lebih tinggi, misalnya kita bandingkan dengan Boris Yeltsin, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ya. Nah, tapi dunia tahu bahwa kunjungan Bapak Presiden itu dalam rangka agar terjadinya fire atau gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina. Nah, oleh karena itu, mungkin Pak Faiz tidak bisa bicara secara terbuka, tapi saya berharap bahwa Kemlu atau misalnya intelijen negara kita di Rusia itu bisa berkomunikasi dengan otoritas di sana. Selama Presiden hadir di Ukraina, maka tidak dilakukan serangan-serangan ke utama. Saya kira seperti itu. Pastikan bahwa Bapak Presiden terjadi apa-apa. Oke, tapi sayangnya tidak ada informasi soal gencatan senjata itu, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiz. Pak Faiz, saya ingin tanya ya, misi apa sebetulnya yang ingin dicapai Presiden dalam pertemuan dengan Putin dan Zelensky ini? Karena kalau menghentikan perang ini sepertinya agak sulit ya. Apakah ada misi yang kemudian harus realistis tercapai? Apakah gencatan senjata atau seperti apa Pak Faiz? Hal-hal terkait misi yang akan dijalankan oleh Bapak Presiden, garis besarnya sudah beliau sampaikan sebenarnya ya. Utamanya adalah mendorong adanya membuka jalur komunikasi kembali. Karena pada akhirnya setiap konflik memerlukan adanya satu terobosan komunikasi, apakah langsung melalui pihak yang berkonflik itu sendiri ataupun melalui pihak ketiga. Mengenai detail isu yang akan disampaikan juga beberapa hal sudah kita ikut dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, misalnya bagaimana upaya kita untuk memastikan tantangan yang dihadapi dunia saat sekarang terkait ketersediaan pangan bisa ikut diselesaikan. Kedua negara ini merupakan salah satu breadbasket ya, merupakan lumbung pangan dunia. Dengan demikian perlu satu proses yang bisa menyebabkan cadangan pangan yang ada di sana ataupun yang dari Rusia bisa terkeluar dari embargo atau sanksi yang diterapkan. Disinilah mungkin salah satu yang bisa dimainkan juga peran dari Bapak Presiden terkait dengan kapasitas beliau sebagai salah satu dari yang ditunjuk oleh Sekjen PBB menangani krisis pangan dan energi dan keuangan. Jadi ada beberapa topi yang digunakan oleh Bapak Presiden pada saat kunjungannya nanti secara bilateral dan juga sebagai presidensi G20 dan juga dalam kapasitas beliau terkait 3 isu besar yang dihadapi dunia saat sekarang. Oke, Prof. Hikmahanto, seberapa besar pengaruhnya ini posisinya Indonesia sebagai presidensi G20 tadi sudah disebut sebetulnya oleh Pak Faiz dalam menjembatani Rusia dan Ukraina untuk membuka ruang-ruang komunikasi terutama terkait dengan krisis pangan. Tadi Pak Faiz sudah sampaikan, Prof. Oke, sama ya. Kalau kita bicara soal gencatan sesuatu yang realistis, apa ya, menurut. Tapi kalau perdamaian secara menyeluruh tentu tidak. Karena konflik Rusia dengan multidimensi. Bahkan konfliknya itu tidak hanya Rusia dengan Ukraina, tapi juga Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutu. Nah, kenapa saya katakan realistis? Karena ini perang sudah lama. Tidak ada pihak ketiga yang mencoba menegosiasikan fire. Di awal-awal perang memang ada isu. Nah, sekarang ini negara Rusia maupun Ukraina sudah lelah. Legitimasi masyarakat mereka pun sekarang kurang. Jadi ini sesuatu yang realistis perjuangkan oleh Bapak Presiden. Kedua, indikasinya adalah kalau misalnya Indonesia mau berkuasa, saja Rusia menolak. Karena apa? Di awal-awal kita itu melakukan vote terhadap resolusi Majelis Umum yang mengutuk serangan Rusia sama-sama Amerika Serikat. Saja Rusia mengatakan bahwa ngapain kamu datang ke kami setelah kamu mengutuk. Tetapi kan itu nggak dilakukan oleh Rusia. Justru Rusia menerima kunjungan Bapak Presiden dan itu mengindikasikan pada saya bahwa Rusia sebenarnya perlu landing untuk keluar dari perang ini.
Dia tidak mungkin saja hentikan perang, nanti dianggap sebenarnya yang kalah perang. Ya, ya. Dan banyak nanti kulitnya diadili dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang realis. Yang perlu juga kita pahami adalah Bapak Presiden jika ke Jerman ketemu dengan kepala pemerintahan dari G7 yang kebanyakan adalah negara barat. Oke. Mereka harus bisa berikan jaminan ke Presiden bahwa Ukraina tidak akan masuk jadi anggota NATO. Oke. Dan ini yang kemudian dibawa oleh Bapak Presiden Oke, ke baik. Putin untuk mengatakan bahwa kita tidak masuk karena ini menjadi concern besar. Ya, ya. Putin. Belum lagi di Zelensky, Pak Presiden harus mengatakan ada jaminan Zelensky dan aparat di Ukraina tidak melakukan terhadap warga negara yang menggunakan daya Rusia. Ini juga yang menjadi alasan bagi menyerang Ukraina. Oke. Kalau misalnya seperti itu terjadi, maka data sangat mungkin. Oke, tapi Pak Hikmahanto, seberapa kuat pengaruh Presiden Jokowi dan juga Indonesia untuk bisa meyakinkan Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky dari hasil oleh-oleh bertemu dengan para pemimpin Eropa di KTT G7 ini? Sangat kuat, karena mereka keluar dari perang ini. Mereka ingin menghentikan perang ini. Oke. Karena sudah 4 bulan, resources mereka termakan habis. Legitimasi mereka berkurang. Ya, mereka harus keluar. Sehingga mereka perlu ada pihak ketiga yang menjadi sarana untuk kita keluar secara bermartabat. Oke. Sampai hari ini belum ada negara satu kecuali Indonesia yang kemudian hadir mengenai permasalahan ini. Oke. Nah, tetapi kan kita harus juga pandai bagaimana kan jaminan kepada Rusia, Ya. kepada Ukraina, ya, karena perang ini segera kan itu yang message yang diberikan oleh Bapak Presiden Oke. waktu sebelum beliau berangkat. Oke, Prof. Hikmahanto, tapi kan ini kemarin kalau misalnya kita dengar Presiden Zelensky kan sebetulnya sudah mau ya duduk bernegosiasi. Sebetulnya kuncinya adalah di Presiden Putin, Presiden Rusia begitu ya. Kalau kemudian Presiden Jokowi tidak mendapatkan jaminan dari para pemimpin Eropa bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO, apa yang kemudian bisa dijanjikan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden Putin untuk gencatan senjata ini, untuk membuka ruang komunikasi? Kan yang paling penting sebetulnya itu yang menjadi concern dari Rusia. Ya betul. Jadi sebenarnya negara-negara Amerika Serikat CS sudah menyatakan secara resmi bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina. Tapi itu karena tidak disampaikan secara langsung kepada Presiden Putin. Nah, seandainya Bapak Presiden sampaikan itu dan kemudian itu disampaikan kepada Presiden Putin mungkin sudah agak tenang ya, Oke. apalagi sudah 4 bulan. Sekali lagi saya ingin stressing di sini keberhasilan kita jangan dilihat dari Indonesia karena Presiden G20, tetapi karena sudah 4 bulan dan mereka butuh jalan keluar. Oke. Ya, dan alhamdulillah kita punya inisiatif seperti ini. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa. Oke. Seperti itu. Oke, saya mau tanya Pak Faiz, apakah kemudian dalam forum pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin nanti juga akan Presiden Jokowi ini meminta ketegasan dari Presiden Putin supaya tidak menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina, karena ini kan belum pernah ya ada pernyataan secara eksplisit dan juga tegas tidak akan menggunakan senjata nuklir, karena itu salah satu jaminan. Tentunya saya tidak bisa membayangkan ya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Tapi itu masuk dalam agenda yang akan disampaikan nggak Pak Faiz? Disebutkan tadi. Namun tentunya ini adalah satu kesempatan untuk bertemu secara langsung dan membahas hal-hal yang menjadi perhatian Indonesia dan juga hal-hal yang menjadi perhatian dunia, kekhawatiran dunia dan kekhawatiran Indonesia. Persis sekali bahwa Presiden sudah bertemu dengan pemimpin G7 dan beberapa negara berkembang lainnya, bertemu dengan Presiden Zelensky, semuanya menjadi cukup rujukan informasi untuk kemudian dibicarakan dengan Presiden Putin. Saya tidak mau memprediksikan dari saat sekarang apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun ini bukanlah pertemuan pertama antara kedua presiden, sehingga
saya bisa membayangkan sudah ada modal kapital dalam hal ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga harapan kita pertemuannya akan cair. Di saat-saat seperti ini memang diperlukan pihak ketiga yang bisa membangun atau menginisiasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertegang. Dan Bapak Presiden mewakili negara seperti Indonesia ya, yang memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif. Kita bisa bersikap dan negara-negara bisa menilai secara jelas bahwa sikap kita adalah berangkat dari kepentingan nasional dan prinsip-prinsip politik luar negeri kita. Jadi sisi lain ada beberapa tanggung jawab yang sekarang sedang diemban oleh Indonesia, sehingga memberikan bobot tambahan pada saat presiden kita bertemu dengan Presiden Putin. Namun di sisi lain tentunya di antara kedua mereka sudah ada pernah interaksi di masa lalu, dan kita berharap ada sesuatu yang positif dari interaksi yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, sudah ada interaksi di masa lalu, melihat kedekatan dari para pemimpin negara, tapi ini tanggung jawabnya Presiden Jokowi juga berat karena menjadi presidensi G20, ketua presidensi G20. Nah, dalam forum KTT G20 November besok, Pak Faiz, Rusia dan Ukraina diundang hadir. Kita sudah tahu apakah kemudian dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia, Presiden Jokowi akan mencoba kemudian membuka ruang komunikasi, memfasilitasi pertemuan kedua pemimpin itu di Bali mungkin, Pak Faiz? Ya, semua kemungkinan memang bisa saja ya. Nah, kalau kita melihat proses perdamaian, proses penghentian peperangan tidak selalu selesai dengan satu kali pertemuan. Ada satu proses untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak bisa kita menargetkan satu tenggat waktu tertentu, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Perlu satu proses, dan oleh karena itu semua peluang atau avenue yang terbuka tentunya akan dimanfaatkan, tidak saja oleh Indonesia tapi oleh negara-negara lain yang memiliki kepedulian sama bagi perdamaian di dunia. Oke, Pak Prof. Hikmahanto, terakhir ini yang tidak ingin bahwa perdamaian ini tercapai juga tidak sedikit ya, banyak begitu ya. Kemudian apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky bisa membukakan jalan sebagai pertemuan pertama yang mungkin nanti akan dibawa dalam KTT G20 di Bali, bisa menjadi momentum jembatan bagi Putin dan Zelensky untuk bisa duduk bernegosiasi di Bali? Prof. Hik, sulit apa bisa tercapai nih? Ya, pertama yang tidak menghendaki bahwa perang ini berakhir itu orang yang, karena apa, ini memunculkan tragedi kemanusiaan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita Indonesia tidak berpihak pada hal-hal yang oleh karena itu Bapak Presiden akan hadir untuk memastikan bahwa orang jahat yang meminta perang ini tetap berlanjut tidak. Kedua, Presiden tentu punya backup plan. Kalaulah tidak berhasil dalam gencatan senjata ini, paling tidak beliau sudah menyampaikan kepada Presiden Zelensky dan Presiden Putin untuk hadir di Bali. Dan pada waktu G7 juga beliau minta pemimpin G7 untuk hadir. Idenya adalah ini akan dibicarakan mengenai masalah ini, langsung berbicara antara dan negara-negara dengan Presiden Zelensky. Indonesia memfasilitasi. Jadi kita ini sudah, menurut saya, apa yang dilakukan Bapak Presiden ini sudah sangat sistematis dan benar. Ya, pertama pergi ke Jerman untuk ketemu dengan petinggi-petinggi kepala pemerintahan, kepala negara lalu pergi dulu ke Presiden Zelensky ke Ukraina. Ya, lalu membawa semua message ini kepada Rusia. Ini bukan shuttle diplomasi, tetapi ini memang satu rangkaian, dan kalau misalnya ini tidak berhasil, maka akan diselesaikan Bali. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Kalau Pak Faiz Asas tidak bisa menyampaikan seperti karena beliau adalah pejabat resmi. Jadi kita memahami. Jadi kita berharap ada hal yang positif begitu ya dari hasil lawatan Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin negara G7 di Jerman, kemudian membawa mungkin komitmen ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan semua komitmen-komitmen itu bisa disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, dan ada titik terang untuk penyelesaian perang antara Rusia dan juga Ukraina. Kalaupun tidak berhasil,
mungkin kita berharap bisa diselesaikan ataupun bisa ada titik terang lain di KTT G20 November di Bali. Itu harapan kita semua, begitu ya Prof. Hikmahanto. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Teguh Faziasyah, juru bicara Kemenlu, dan juga Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Saya selalu Prof. Hikmahanto dan juga Pak Faiz. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Salam Pak Prof.